Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa baladina wa sya'bina al-musabin bil masaib fi hadhil ayyam. Allahumma ansurna wal muslimin al-madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, khususnya yang terketimpa musibah dan masih berjuang di tengah-tengah musibahnya. Dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi dan setiap orang yang terzalimi di berbagai macam tempat dan kondisi, khususnya di Palestina dan di belahan dunia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Maha berkuasa dan Allah Maha mampu melakukan itu semua. Hadirin Allah muliakan, dan kembali kita bersua dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik di setiap pekan. Maka fokuslah di hari ini, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para mayoritas ulama kita mengarahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan bagi laki-laki, jaga salat Jumat pada hari ini dan berdoalah sebelum maghrib di penghujung hari sebagaimana arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Dan sebagaimana biasa, hadirin Allah muliakan, kita akan membuka Q&A, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan guru-guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tim dan kaum muslimin semua selalu diberikan perlindungan, penjagaan dan kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga Allah terima sama-sama. Wa iyyakum. Barakallahu Fiki barakallah. Aku yakin pertolongan Allah. Apa bentuk salah satu rasa sayang Allah kepada hambanya dengan menguji dia? Sakit, dan karena dosa saya yang banyak. Qadarullah, suntikan kemoterapiku belum selesai. Kemarin dokter bilang kista aku tumbuh lagi di bagian kanan dan kiri. Aku sedih Ustadz, setiap mau puasa atau puasa udah 2 tahun berturut-turut, aku dirawat karena drop dan operasi urgent. Aku hanya bisa berkencang doa. Aku ingin merasakan ibadah puasa dan ibadah yang lebih di bulan Ramadan. Aku
Aku merasakan sendiri besarnya pertolongan Allah melalui zikir dan membaca Al-Quran. Aku yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz mohon doanya semoga Allah memberikan kepertolongan, kekuatan, kesabaran, kesehatan. Allah jaga iman dan takwa, dan saya yakin pertolongan Allah juga. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah afani mimma tala, alhamdulillah afani mimma tala bihi wa faddalani ala katsirin min khalqi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Kalian itu mulia jika kalian beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penanya sudah meyakini bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah jika mencintai seseorang, Allah akan uji. Dan ini bentuk ujian Allah kepada beliau. Dan kerinduan untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan, bahkan kerinduan itu sampai melahirkan kesedihan. Bismillah tidak akan sia-sia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang serupa kepada sebagian sahabat yang tidak punya uang sehingga tidak bisa ikut berangkat ke Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu mereka melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW Nabi SAW pada saat nggak bisa bantu. Lalu mereka pulang ke rumah mereka. Allah ceritakan kondisi mereka dalam Al-Quran. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang dari Nabi SAW dalam kondisi mereka sedih dan mereka berlinangan air mata. Bayangkan laki-laki pulang nangis hadirin. Bukan karena nggak mendapatkan uang, bukan karena nggak mendapatkan pujian atau medali atau piala, tapi nggak dapat atau nggak bisa menjadi bagian dari perjuangan Nabi SAW. Dan saking sedihnya mereka menangis. Wa ayunuhum tafidu minad dama. Mereka benar-benar berlinangan air mata. Dan mereka itulah yang dikatakan Nabi SAW, masirtum wadian, masirtum masir wa laqatatum wadian illa wahum ma'akum habasahum al-udhru atau kama qala. Kata Nabi SAW di konteks Tabuk, tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka itu yang sedih, yang nangis itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian, karena mereka nggak bisa ikut serta disebabkan udzur syar'i, nggak punya uang dan sakit udzur syar'i, sakitnya penanya yang membuat penanya tidak bisa puasa atau tidak bisa maksimal tarawih atau tidak bisa iktikaf atau tidak bisa menghabiskan
menghabiskan mayoritas malam atau begadang untuk cari Lailatul Qadar, itu uzur syar'i. Dan kondisi seperti itu kalau dijalani dengan niat yang ikhlas, rasa rindu, dan melahirkan kesedihan karena tidak bisa maksimal ibadah, maka membuat penanya mendapatkan pahala tersebut seperti orang yang puasa full, seperti orang yang tarawih, seperti orang yang tahari atau mencari Lailatul Qadar, seperti orang yang qiyamul lail di mayoritas malam, dapat pahala. Makanya absyiri, bergembiralah padanya, bahwa jika itu kondisi hati kita, maka 2 tahun berturut-turut tidak sia-sia. Dan kalau kejadian lagi di tahun ini menjadi 3 tahun, maka itu hanya menambah pahala bagi penanya. Lalu yang berikutnya, penanya ingin merasakan ibadah lebih di bulan Ramadan. Kalau ini terjadi, Allah kasih ibadah itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas, unlimited. Dan itulah hakikat puasa. Salah satu hakikat puasa adalah kesabaran. Puasa adalah simbol kesabaran. Maka kalaupun penanya tidak bisa berpuasa pada tahun ini, maka Allah tutup pintu puasa secara zahir, yaitu tidak, atau menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi Allah buka hakikat dari puasa tersebut, yaitu kesabaran. Pahala unlimited itu di luar Ramadan. Jadi pahala di luar Ramadannya unlimited. Lalu bagaimana ketika dikerjakan di Ramadan? Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi Allah Al-Karim, Allah itu Maha Dermawan, Allah Al-Muhsin, Allah yang Maha Baik. Fokus gitu, amalkan ilmu kita. Ada banyak orang dibukakan pintu puasa secara zahir, sehat, nyaman, lalu sahur, lalu puasa dari waktu subuh, lalu waktu fajar, sodik, lalu buka di maghrib, tapi nggak dikasih tahu, nggak mengerti esensi, dan sikapnya jauh daripada inti puasa. Ya, dia nggak puasa, tapi dia gibah. Dia puasa, tapi dia melakukan hal yang haram. Dia puasa, ada sebanyak orang puasa nggak sholat tadi. Nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur. Dia puasa, tapi dia ngerendahin orang. Hadirin Allah muliakan. Dan dia nggak dapat pahala sama sekali. Makanya rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Al-ju' wal-'atash. Banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Hanya lapar dan dahaga. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan terus istiqomah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga kesabaran kita. Wan nasr ma'as sabr, kata Allah, kemenangan bersama kesabaran. Allah taala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, para sahabat, dan siapa yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin wa ya. Semoga Allah merahmati, mengampuni Imam Nawawi, guru-guru beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati, mengampuni, dan juga menjaga ustaz sekeluarga, guru-guru ustaz, dan juga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya, saya seorang pemuda berusia 16 tahunan. Ustaz, saya baru keluar dari pondok dan sekarang tinggal di rumah, dan kedalah saya menganggur karena sekolahnya tertunda. Saya merasakan ketika saya di rumah saya malas dan banyak kebiasaan-kebiasaan di pondoknya yang berubah, dan juga sering menunda-nunda dan sering yang tidak jadi. Saya sadar saya nggak boleh seperti ini, tapi saya nggak boleh seperti ini terus, tapi udah bangun dikit tapi lagi tergelincir. Mohon nasihat dan doanya. Saya berharap Allah agar membuat pesan ini terjawab dan banyak orang mendapatkan taufik yang benar-benar mengantarkan saya dan kaum muslimin ke surga Allah yang paling tinggi. Semoga Allah memberi taufik dan keikhlasan kepada Ustaz dan tim. Assalamualaikum. Amin wa iyyakum. Yang pertama, ini memang PR yang dialami banyak pihak, bukan hanya penanya. Itu yang pertama. Yang kedua, PR ini coba pelan-pelan diperbaiki, tapi jangan sampai membuat kita berkecil hati, putus asa, dan kehilangan harapan. Itu tadi, berusaha tergelincir lagi, berusaha tergelincir lagi. Coba kita renungkan ya, penanya itu anak muda usia 16 tahun. 16 tahun. Allah Ta'ala bisa, menurut hadirin sekalian, anak usia 16 tahun bertanya dengan apa? Dengan inti pertanyaan seperti ini, pertama. Lalu bahasa seperti ini. Beliau bertanya mulai dengan salam, lalu bersalawat, lalu berdoa, lalu masuk ke pertanyaan, lalu beliau mengatakan, saya berharap kepada Allah agar terjawab dan juga bisa membuat banyak orang mendapatkan taufik yang benar, dan benar-benar mengantarkan saya dan kaum muslimin ke surganya. Dan semoga, lalu beliau tutup dengan doa lagi, semoga Allah memberi taufik dan keikhlasan kepada Ustaz dan tim. Coba balik, 16 tahun kita bisa buat gini nggak? 16 tahun nih ngomongnya gini nggak? Kalau mau nanya nih, coba 16 tahun kalau kita mau nanya gimana? Gue mau nanya nih sama lo gitu loh. Atau Pak Ustadz, aku mau nanya. Ini Allah kasih taufik kepada penanya, 16 tahun bisa nanya kayak begini, ini oke banget. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya penanya punya kualitas dari Allah, punya taufik dari Allah. Dikasih taufik sama Allah. Kalau penanyanya kayak gini ya, gak mudah orang bertanya seperti ini. 16 tahun 16 tahun tuh SMP. Lulus SMP ya kan, lulus dari pondok masuk SMA gitu. Susah loh. Jadi ini harus karena seringkali syaitan tuh bermain dalam kondisi kayak gini. Udah lo gagal, lo gak becus, lo pecundang gitu kan. Makanya indikasinya oh gini, udah bangun dikit tapi tergelincir lagi gitu lah. Jadi sekali lagi, jangan lupa mensyukuri taufik yang Allah telah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita, ini mahal. Yang kedua, penanya dan yang seusia, bahkan yang gak seusia, itu punya peluang besar
16 tahun tuh masih banyak sekali yang bisa dikerjakan ke depan jika Allah memberikan hidayah dan taufik. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, jaga niat. Niat kita hidup tuh apa gitu loh. Jaga niat. Jaga niat. Yang kedua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang tuh ada niatnya, dan setiap orang kan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Yang kedua, isti'anah, banyak minta tolong sama Allah, karena nggak mudah, masa muda tuh nggak mudah. Banyak minta tolong kepada Rabbul Alamin, banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah banyak minta tolong, yang ketiga, hubungi orang-orang yang berkualitas, khususnya senior-senior kita, kakak kelas, atau kalau bisa di level lebih tinggi. Lalu minta arahan, minta petunjuk, dan juga minta dilibatkan dalam kegiatan, dilibatkan dalam program kebaikan yang mereka buat, atau kegiatan kebaikan yang mereka buat. Karena seringkali 16 di usia segini kita suka clueless, gue harus ngapain ya. Jadi sebagian pihak tuh di rumah tuh bukan karena malas, tapi nggak ngerti harus ngapain gitu aja. Ya akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah seringkali kita salah tuh, kita nggak jemput bola, kita nunggu, atau kita nggak ada kepikiran, clueless tadi, atau nunggu diajak, nunggu dilibatkan, nunggu ada yang ini. Jangan nunggu, apalagi anak muda. Anak muda tuh semangat, aktif gitu loh. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, lihat Mus'ab bin Umair, lihat Arqam bin Abi Arqam. Arqam tuh masih muda ketika masuk Islam. Sangat aktif gitu. Jadi anak-anak muda tuh gitu, harus aktif. Dan jujur aja, datang ke misalnya orang yang berkualitas, atau om aku pengen om suruh apa kayak, karena aku clueless nih om, gak ngerti mau ngapain, tolong diarahkan gitu. Atau kakak kelas, atau apa yang punya kegiatan yang bermanfaat. Jadi harus, itu poin. Karena jadi jangan di rumah, kecuali kalau di rumah ada kegiatan bermanfaat juga, bantu orang tua dan lain sebagainya, dan nanti kita jelaskan. Tapi intinya ketemu sama orang-orang yang berkualitas, yang produktif, yang bisa kita temui, baik yang kita kenal dekat maupun kita belum terlalu kenal, tapi kita tahu track recordnya bagus, kita tahu reputasinya oke, kita tahu mereka punya kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Datang, kita ketemu, sabar, berbicara gitu loh. Kalau memang kita berkualitas dan kita jujur demikian, orang-orang yang berkualitas level yang lebih tinggi itu akan kasih perhatian kok. Karena jarang yang kayak gini. Berapa persen anak usia begitu datang langsung sendirian, terus sabar nungguin, minta arahan misalnya ke sebuah kantor atau ke sebuah ini, atau ke ya kemana aja lah, pokoknya kan ya, mungkin ke lembaga sosial atau ke perusahaan atau kemana aja deh. Mungkin 1-2 hari nggak digubris, tapi kan itu siapa sih itu anak, nggak tahu, gue juga nggak ngerti gitu. Saya panggil itu yang di lobby atau security, itu anak siapa, nggak tahu pak, pokoknya datang aja, katanya pengen ketemu bapak,
namanya, siapapun dia minta ini. Itu salah satu poin menarik loh. Jadi sekali lagi, jemput bola berkah gitu. Al-harakatu barakah, kata para ulama. Jemput bola tuh berkah, aktif tuh berkah, movement itu berkah. Jadi jangan diam. Makanya saking berkahnya kan konsepnya para sahabat apa? Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau nanti waktu pagi jangan nunggu sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau nanti waktu sore dan bisa ada dikerjain, jangan nunggu waktu pagi. Jadi itu berkah. Jangan pasif, apalagi yang anak muda, apalagi usia 16 tahunan. Aduh, itu enak banget gitu. Dan itu salah satu yang disesalkan kita yang udah usia begini nih gitu, kalau boleh menyesal. Tapi kan laulah itu nggak boleh. Jadi itu tadi salah satunya kita ungkapkan ke generasi berikutnya. Kalau kalian masih di usia gini, kejar, jemput bola, cari orang-orang baik, orang-orang ikhlas, orang-orang punya integritas, orang-orang yang berada di jalan-jalan kebaikan, yang punya kegiatan, yang punya program, yang punya aktivitas, lalu bantu-bantu jadi volunteer, jadi ini, jadi itu poin. Maju kemana? Misalnya sekarang, misalnya di contoh Aceh masih butuh bantuan, Sumatera Barat, siapa yang lagi aktif di sana, datangin aja, saya siap jadi volunteer. Ada kalian apa? Nggak ada. Terus apa yang dia niat gitu. Kalau nggak seperti kamu, kita belum ada, ya nggak masalah. Ditolak ada masalah, kan Allah lihat, oh mau berusaha, terus nanti ada jalan deh. Nanti ada yang mengatakan, oh kalau di tempat kami harus ikut pelatihan dulu deh. Oh, pelatihan di mana? Oh, kita biasa buat pelatihan, tapi bukan sekarang. Atau diarahkan ke pihak lain, mereka suruh buat pelatihan, dan nanti mereka kasih sertifikat, dan sertifikat itu diakui. Oh, aku boleh? Oh, bisa banget gitu loh. Apalagi sekarang demand-nya nggak banyak. Misalnya yang tertarik, coba ya daftar, atau aku teleponin ya, kapan. Akhirnya ikut pelatihan, hard skill-nya jadi terlatih, soft skill-nya jadi terlatih. Udah ikut pelatihan, akhirnya daftar lagi. Gimana? Aku udah bisa diterbangkan ke Aceh. Oh, coba lihat sertifikat, jangan berangkat, kasih kebaikan, contoh itu. Jadi asal mau melangkah tuh banyak keberkahan lah. Tapi kalau diem gitu loh, merenung, ya usia 16 tahun merenung apa nih? Kalau elit tuh kan merenung kan banyak perubahan nanti dalam sebuah bangsa gitu loh. Kalau kita ini yang 16 tahun merenung gak jelas itu. Jadi harus ada kegiatan, jangan ini. Apalagi kan apa namanya, sekolah tertunda, enggak, jangan. Sekolah itu sarana belajar, bukan tujuan. Maka kalau kita lagi nggak bisa belajar di sekolah, ya belajar di luar sekolah. Jadi nggak ada hal yang terbuang-buang sia-sia. Harus semangat gitu loh hadirin. Dan semoga ini sesuai harapan penanya, bermanfaat buat diri beliau dan yang lain. Dan begitu juga kita orang tua yang punya anak usia begitu, usia 16 segala macam, jangan biarkan anak kita di rumah ngerem gitu loh. Nggak ada telurnya juga ngerem di rumah itu loh anak-anak. Jadi suruh keluar gitu loh, suruh nyoba. Kalau perlu pakai relasi kita sedikit-sedikit, tapi jangan langsung jangan dikasih posisi bagus gitu loh. Suruh mereka rasakan di bawah. Ya,
Ada lowongan nggak di tempat lo? Posisi apa? OB kayak apa, security kayak apa kayak? Oh, ada. Buat siapa? Buat anak gua. Yang bener aja loh. Iya bener. Biar ngerasain. Ya kalau dia di perusahaan gua kan anak bos, dia susah. Jadi ke perusahaan lo aja deh. Biar ngerasain. Terus bilang anak kita, besok kamu ke om itu ada kerjaan buat kamu. Seneng lah. Dimana Pak? Kayaknya sekitar pantry. Oh seneng lagi, bisa ngemil, bisa ini. Ternyata jadi OB. Itu kan latih soft skill. Jadi orang tua tuh jangan anak liburan 3 bulan seneng. Gimana seneng itu loh, 3 bulan buang-buang waktu di rumah. Alhamdulillah nih anak pulang ke rumah seneng 3 bulan libur. 3 bulan suruh pergi dia. Suruh ke sana, ke sini, ke situ. Nyobain ini, nyobain itu. Bantu, tapi dia gerak. Atau udah suruh dia gerak, nggak usah bantu sama sekali. Biar ngerasain ditolak, ngerasain dicuekin. Sehingga kuat mentalnya ke depan. Ini penting banget, sayang nih. Banyak hikmah gitu loh. Jadi jangan biarkan. Jadi ini bukan buat anak muda yang belasan tahun, karena kan nggak banyak 16 tahun mikir kayak begini nih. Justru kita seneng. Dulu waktu 16 tahunan misalnya ya, kita nih sekolah ditunda, nanya nggak ke Pak Ustadz? Mana ada nanya. Alhamdulillah gitu loh. Yes gitu. Alhamdulillah. Doa dijabah, doa dijabah. Berarti dia doa sebelumnya itu loh, biar nggak sekolah. Kapan ada pikiran nanya Pak Ustadz begini? Seneng kita kan. Bang, SMA kita postpone dulu. Iya Pak, nggak apa-apa. Ridho postpone. Itulah. Semua kalau bisa kita postpone dulu, kita postpone. Itulah. Dulu kursus bahasa Inggris kan kalau bisa postpone. Udah postpone aja deh gitu lah. Pokoknya ada apa kita ya, makanya senang kita dengar anak-anak muda kayak begini nih, semangat. Nah tapi kan nggak semua kayak penanya yang clueless, yang memang madzhab perubahan kan banyak juga. Nah kalau itu adalah anak-anak kita, jangan biarkan buang-buang waktu di rumah. Kirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke situ, suruh ngeliat, suruh belajar, suruh dapat pengalaman apapun itu, asal halal, baik, positif, berkah. Nah itu dah. Nanti Allah akan kasih taufik besar. Jangan lupa istiqoroh dulu gitu loh. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Jangan sayangkan masa muda tuh, harus banyak belajar, banyak mencoba, banyak pengalaman, banyak melihat, gaul sama senior-senior yang baik-baik, yang bertakwa sama Allah, ngelihat kehidupan real tuh kayak apa sih. Itu poin. Karena terkadang lingkungan sekolah kita atau lingkungan ini kita beda dengan kehidupan real. Khususnya bagi kita yang di boarding misalnya. Nah ini kesempatan sehingga kita kaya akan pengalaman. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta